Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq di channel kesayangan kita GufTID. Di video kali ini GufTID kedatangan headset dari brand Rexus yaitu F65. Sebelumnya kita sudah review Rexus dari F30, tapi kali ini kita bakal review Phoenix F65. Kalian bisa lihat dari packagingnya seperti biasa dia masih lebih kelihatan ke warna kuning dan packagingnya sepertinya biasa aja, dan di bagian kirinya ada plastik transparan, jadi kalian kalau mau beli itu kelihatan headsetnya penampakannya seperti ini. Di bagian belakangnya itu ada spesifikasinya, dan langsung kita buka saja packagingnya. Oke, ini dia penampakan dari headsetnya. Wow, sepertinya ada yang beda daripada F30 ini bro. Seperti biasa, dia mendapatkan buku garansi dan ya buku garansi aja sih. Ini kita taruh di sini. Oke. Nah, di depan saya ini sudah ada Phoenix F30. Kalian bisa lihat penampakannya seperti ini dan kabelnya seperti ini, dan dia dilengkapi dengan yang namanya splitter juga. Nah, jadi kalian gak usah beli-beli splitter lagi sama kayak F30. Jadi Rexus ini sebelumnya gak ada splitternya, tapi pas berjalannya waktu dia dilengkapi dengan splitter lagi. Jadi bisa dibilang lebih hemat kalau kalian dapat splitter. Nah, ini splitternya 2 ke 1 karena memang outputnya dia sudah pakai jack yang satu aja bro. Jadi memang fungsinya ini kalau buat ke PC. Terbalik dengan F30. Kalau F30 outputnya 2 dan splitternya menjadikan 1. Kalau ini terbalik. Kalau ini kalian mendapatkan yang outputnya jack 3,5, dan kalau kalian mau taruh ke PC mikrofonnya beda, bisa pakai ini sih. Oke, langsung kita bahas dulu tentang headsetnya. Kalian bisa lihat ini headsetnya beda banget dengan F30. Kalau F30 atau headset Rexus pada umumnya itu dia berbentuk bulat, tapi kalau di F65 ini kalian bisa lihat bagian earcup depannya itu bukan seperti bulat sih, jadi kayak segi 5 gitu ya kan. Di sini ada segi 5-nya, jadi kelihatan lebih elegan dan lebih beda lagi daripada dengan headset pada umumnya. Nah, headset F30 ini dia kayak kotak segi 5 tadi, dan ada logo Rexusnya di bagian sininya. Nanti kita lihat RGB-nya apakah dia yang semuanya full RGB atau kalau logonya aja RGB, nanti kita lihat. Dan di bagian atasnya, di bagian headbandnya itu ada busa. Di bagian atasnya itu busa, dan busanya ini cukup tebal dan cukup empuk, tapi sayangnya dia nggak full busa bro. Jadi cuma bagian atasnya doang, jadi nggak di bagian kiri dan kanannya itu nggak ada busanya, dan di bagian busa atasnya cukup tebal sih nih. Dan bahannya ini memang full plastik, nggak ada kayak besi-besi gitu, memang full plastik, jadi memang lumayan ringan. Dan di bagian atasnya busa berwarna biru nih. Jadi kalau saya buka seperti ini, dia adjustmentnya berwarna silver, jadi memang tujuannya biar warnanya itu masuk dan lebih kelihatan elegan lagi. Dan kiri kanannya itu adjustmentnya enak, nggak keras, enak. Jadi kalau misalkan saya pakai di bagian sini dan kalian mau cocokin, itu kalian tinggal tarik aja seperti ini. Oke. Nah, nggak keras. Nah, penampakannya seperti ini sih. Turun lagi ke bagian bawah, kita bakal bahas bagian earcup-nya lagi. Nah, earcup di bagian belakang tidak seperti earcup di bagian depan. Walaupun di bagian depannya ini dia segi 5 atau bukan bulat, dan earcup-nya masih tetap bulat sih bro. Nah, tapi bulatnya ini nggak terlalu besar, jadi earcup-nya ini memang tujuannya dengan kuping-kuping yang sedang dan kecil. Jadi kalau kalian mempunyai kuping yang sedang dan yang kecil, ini cocok. Karena memang kalau kalian pakai itu kuping kalian tertutup semua sih. Kalau saya pribadi mempunyai kuping yang bisa dibilang sedang sih, jadi memang enak dipakai. Cuman kekurangan dari earcup-nya ini, langsung saya bahas aja. Kekurangannya adalah ketika saya pakai earcup ini, saya tidak bisa dibilang tidak press. Jadi memang ada sedikit rongga-rongga yang keluar di bagian belakang, jadi memang nggak press. Dan kelebihan juga ada bro, di bagian kelebihan earcup-nya ini bisa dilepas. Jadi kalau saya lepas seperti ini langsung saya praktekin aja ya. Nih,
Nih, jadi ear cup-nya itu bisa dilepas seperti ini. Cuman ear cup-nya ini dilepasnya bukan ear cup-nya doang dilepas. Jadi dia sepaket dengan ada plastik-plastiknya nih, kalian bisa lihat nih. Ini kayak ada plastik-plastiknya gitu. Jadi dikaitkan gini baru kalian bisa lepas. Oh, ini bisa dilepas kali ya. Saya coba dulu ya. Oh, dia bisa dilepas, bro. Jadi kalau kalian mau cuci atau bersihkan itu lebih enak lagi dan lebih nyaman lagi. Mungkin karena memang dia bisa dilepas, jadi mungkin kurang press ya ear cup-nya di bagian kuping saya. Gak tahu kalau kuping kalian, dan gak tahu kalau kalian sudah beli itu bagaimana, karena ini memang bisa dilepas. Dan menurut saya pribadi, karena memang mungkin ear cup-nya bisa dilepas, jadi ear cup-nya kurang press kali ya. Oke, kita langsung bahas lagi di bagian mikrofonnya. Kalau kalian lihat seperti ini sekilas itu mungkin mikrofonnya nggak ada atau kalian berpikirnya lewat pasang. Tapi yang didesain dengan Rexus ini dia sudah dilengkapi dengan mikrofon yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai, kalian tinggal tarik seperti ini aja, bro. Nih, jadi kelihatan lebih keren dan kelihatan lebih elegan sih kalau dari mikrofon Rexus F65 ini. Jadi kalian kalau nggak mau pakai atau risih dengan ada mikrofonnya, kalian tinggal giniin aja. Cuman kekurangan dari mikrofonnya lagi, biasanya kalau headset yang high quality ya. Kalau high quality, kalau memang desainnya seperti ini, biasanya kalau dia mau ngaktifin mikrofonnya dia tinggal beginiin aja. Dan kalau dia mau nonaktifkan mikrofonnya, dia cuman diangkat seperti ini aja, bro. Nah, biasanya otomatis. Jadi kalau mikrofonnya dia model seperti ini, kalau mikrofonnya seperti ini dia aktif, dan kalau dinaikin dia nonaktif sendiri. Tapi dari F65 Rexus ini tidak ada fitur yang seperti itu. Jadi ya manual sih. Nanti kalau emang kalian mau nonaktifkan, nanti saya kasih tahu caranya bagaimana lagi. Itu di bagian mikrofonnya. Nanti saya bakal kasih tahu bagaimana kualitas suaranya dari mikrofon Rexus F65 ini. Oke, langsung kita bahas di bagian kabelnya lagi. Kabelnya mungkin panjangnya sekitar 1,8 meter sampai 2 meter. Itu adalah standar dari headset gaming. Dan kabelnya yang dipakai ini adalah braided, jadi nggak gampang kusut dan dia memang nggak gampang putus, bro. Cukup tebal. Nah, uniknya di bagian kabelnya itu dia ada konverternya yang buat ngatur volumenya, dan kalian bisa smoothkan mikrofonnya. Jadi kalau memang mikrofonnya nggak bisa kalian nonaktifkan di bagian sininya, kalian bisa nonaktifkan di bagian konverternya ini. Nih, kalian bisa mengaktifkan mikrofonnya seperti ini. Nah, yang sangat saya sayangkan adalah ini kan kalian bisa lihat nih, ini cukup besar sih menurut saya pribadi. Coba Rexus kalau produksi lagi, coba kecilin mikrofonnya ini, kecilin aja, karena emang kalau terlalu besar ya jelek juga sih nih. Dan kalian bisa lihat buat ngatur volumenya di bagian atas ini. Saya kira ngatur volumenya itu di bagian atas sini, bro. Ternyata bukan ini yang diputar. Nah, yang diputar adalah di bagian bawahnya lagi sedikit nih. Jadi ya sayang sih, karena memang dia Rexus sudah menimbulkan kayak aturan volume di bagian sini, tapi nggak bisa diputar. Ternyata yang bisa diputar cuma di bagian bawahnya. Cuman ya nggak masalah sih ya. Cuma risih aja ngelihatnya, bro. Nah, ini dia ada kayak lesnya juga, cuman nggak fungsi ini mikrofonnya. Dan outputnya yang saya bilang tadi di awal, dia ada yang USB dan ada jack 3,5. Nah, jadi kalian lebih enak lagi kalau kalian pakai jack 3,5, nggak usah beli subwoofer kayak F30 tadi. Kalau F30 kan 2 tuh, nah, jadi harus beli subwoofer lagi yang 2 ke 1, dan F30 dapat sih. Nah, kalau ini terbalik, kalau ini sudah dapat 1, jadi kalau kalian pakai di smartphone nggak usah pakai subwoofer lagi, dan langsung fungsi. Dan kalau kalian mau gunakan di PC, kalian dapat juga splitter bawaan dari F30 ini. Nah, USB-nya apa gunanya, bang? USB-nya ini buat nyalain lampu RGB-nya doang. Banyak yang tanya, bang, lampu RGB-nya kalau USB-nya dicolok biasanya suaranya ngaruh nggak? Nggak ngaruh sama sekali. Kalau saya pribadi USB-nya ini buat fungsi ke RGB-nya doang. Tapi ada yang bilang, bang, kalau dipakai USB-nya ngebassnya main kok. Enggak, kalau saya pribadi enggak sih, cuma kan beda-beda orang. Kalau saya pribadi memang fungsi dari kabel USB ini dan jalurnya beda, jadi memang dia fungsinya buat ngangkat RGB-nya doang. Nah, kita bakal lihat RGB-nya seperti apa ya. Nah, saya nggak pakai laptop atau saya nggak pakai HP, saya pakai powerbank saja karena kita mau ngetes
RGB-nya doang. Nih, saya colok RGB-nya. Nih. Ini dia RGB dari F65 dari Phoenix. Nah, F65-nya kalian bisa lihat ya, RGB-nya menurut saya pribadi lumayan bagus karena memang di bagian dia keseluruhannya nyala dan di bagian logonya itu nyala juga, dan di bagian kelilingnya itu ada warna silver, jadi kelihatan lebih elegan lagi dan lebih keren lagi tentunya. Dan RGB-nya ini dia ganti-ganti, bisa warna hijau, warna biru, warna ungu, dan warna putih yang seperti ini. Nah, cuman sayangnya RGB-nya nggak bisa disetting. Kalian mau warna merah doang itu nggak bisa, kalian mau warna biru doang itu nggak bisa. Jadi dia random bro, random yang RGB pada umumnya. Cuman yang sangat saya suka RGB-nya ini ada les di bagian silvernya buat mengelilingi logo Rexus dan logo ear cup-nya sih. Jadi kelihatan lebih keren sih. Dan yang saya suka di sini adalah kalau saya nyalakan RGB-nya dan saya mau pakai mikrofonnya, saya tinggal giniin aja, jadi kelihatan lebih enak dan lebih simple sih. Dan ini ringan banget. Beratnya ini adalah cuman 326 gram saja bro. Jadi ya cukup enteng dan bahannya plastik gitu, dan ini ear cup-nya di bagian atasnya itu headband-nya itu enak juga. Dan RGB-nya menurut saya pribadi tidak norak, simple tapi kelihatan elegan karena memang dilapisin dan dilengkapi dengan les yang berwarna silver ini sih. Nah, ini adalah suara dari mikrofon eksternal Rexus F65. Kalian bisa dengar sendiri dan kalian bisa nilai sendiri performanya seperti apa. Dan saya pribadi kalau saya pakai mikrofonnya seperti ini dan kalau saya turunkan seperti ini tidak ada suara yang jauh berbeda sih. Ya cuma seperti ini aja sih. Dan kekurangannya adalah kalau saya pakai itu suara noise di lingkungan kita masih terdengar. Ya tapi dengan mikrofon yang seperti ini menurut saya pribadi ya oke-oke aja sih masih. Nih. Nah, ketika saya pakai dengarkan musik, suara bass yang dihasilkan itu lumayan bagus dan lumayan ngebass sih. Ya memang cukup standar tapi bassnya bisa dibilang cukup main. Dan yang saya ingat ketika saya bermain game, suara step itu kedengaran jelas. Jadi kalau ketika step di bagian kiri, kanan, atas, bawah, dan suara ngebomnya itu kedengaran jelas banget, dan suara tembakan itu cukup jelas sih. Yang paling terpenting sih kalau kita main game dan gamenya apalagi FPS, mau game PC atau game HP, mobile, itu suara step tuh sangat diperlukan. Nah, suara step yang dihasilkan dengan F65 ini cukup baik, yang bisa dibilang suara step kiri, kanan, atas, bawah itu kedengaran jelas bro. Mau lantai 2, lantai 3 ya cukup lumayan jelas, tapi ya tidak sejelas dengan headset harga-harga yang high end sih. Jadi ya dengan harga 200 ribuan, suara yang dihasilkan dan mikrofon yang dihasilkan menurut saya sih cukup oke dan tidak jelek dan lumayan bagus sih. Dari segi suara ketika saya main game dan dengarkan musik itu tetap oke sih. Oke, kesimpulannya adalah kalau kalian mau beli headset di range harga 200 ribuan yang cocok buat mobile dan kalian mau pakai juga di PC, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian karena memang F65 ini dibanderol seharga 200 ribuan saja. Dan mikrofonnya kalian bisa lihat, mikrofonnya kayak mirip headset yang high-end sih. Jadi memang headset yang keluarannya yang bagus dan mahal, jadi dia tinggal diginiin aja dan diginiin saja. Tapi bedanya kalau F65 walaupun diginiin mikrofonnya tetap aktif, tapi kalau headset yang mahal yang atau premium itu kalau diginiin dia langsung non aktif ya. Mungkin itu kekurangannya. Dan yang sangat saya suka lagi di bagian atasnya itu ada bagian busanya yang cukup besar, dan yang paling asiknya lagi F65 ini yang bedanya itu bisa kalian bersihkan bro. Jadi kalau kalian kotor atau kalian ini sudah ada bercak-bercak bekas telinga kalian bisa cuci dan lebih enak sih. Oke. Mungkin itu saja review dari Goof Tidy. Apabila ada kekurangannya, tulis kolom komentar, dan apabila ada masukan-masukan atau ada yang harus diperbaiki dengan Goof Tidy, tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini, subscribe. Terima kasih. Saya Gufron Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.